Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya bersama Paman Rimba. Rimba apa, Paman? Rimba bedog. Rimba bedog. Berarti bahannya peso. Benar. Oke, di sini saya akan membahas, bukan saya sih, Ya, kami akan membahas tentang cabai paprika atau bahasa latinnya apa, Paman? Capsicum annum L. L itu apa ya? Lauk. Oh, lama. bisa. Nah, Paman, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang Ya, histori. Oke. Jadi sebelumnya Paman basicnya itu emang di pertanian atau gimana? Ya, kebetulan Di pertanian. Oke, mengapa mengambil keputusan bahwa Paman itu mengambil usaha masih muda ya, Paman? Dengan usia berapa? 12 tahun ada? Sisanya? 10. Oh, 10 tahun sisanya ya. Oke. Ya, segitulah. Mengapa mengambil keputusan di bidang pertanian, Paman? Ya, karena yang pertama itu basic, kedua hobi. Hobi. Iya. Oke, bukan fashion. Passion sih enggak. Kalau ngikutin passion kita apa ya? Tidak. Ya apa? Iya, enggak gitu, enggak Benar, banget. benar. Passion aku di mana-mana. Terus Paman sendiri udah mulai berbisnis di bidang pertanian, yaitu mengambil komoditi tanaman cabai paprika kan? Sudah berapa lama, Paman? Dari 2016 sekitar 20 tahun piraku. Enggak. Ya, dari 2016. 2016. Tapi sebelum ke cabai paprika, Paman udah pernah berbisnis pertanian belum? Belum. Itu perdana Perdana. dan sampai masih saat ini. Alhamdulillah. Nah, Paman, mungkin bisa dibahas cara pengendaliannya sendiri. Banyak tuh kan, seperti patogen, virus-virus yang menyerang dan hama. Oke, kita bahas dulu cara pengendalian hamanya sendiri lah. Yang sering menyerang tanaman Paman sendiri itu hamanya hama apa sih, Paman? Sebenarnya di tanaman paprika itu banyak banget ya, rentan banget terhadap hama. Untuk saat ini sih di daerah saya sedang musim kutu, Trips, betul. Trips daun ya? ya. Oke. Terus itu cara pengendaliannya apakah organik atau menggunakan pestisida kimia sintetis sih? Kalau saya sih dulu sempat pakai organik, tapi beralih ke pestisida. Why? Kenapa Paman dari organik beralih? Untuk hasilnya sendiri lebih kelihatan lah. Yang pakai anorganik itu. Iya. Oke, terus kalau misalkan segi pestinya kelasnya Paman otomatis pakai insek dong, Iya. insektisida. Nah, Paman menggunakan apa sih? Ya bahan aktif lah, jangan disebutkan merek. Kalau saya sih menggunakan insektisida yang mengandung abamectin. Bahan pastinya. aktifnya itu Iya, bahan abamectin. abamectin. Oke. pastinya. Terus Paman dari awal yang terserang trips itu emang menggunakan bahan aktif abamectin. Iya. Nah, itu jadi apa ya? Resisten atau enggak sih si hamanya? Enggak. Kebal atau enggak? Enggak sih. Kalau itu kenapa Paman resepnya jadi enggak kebal itu? Kalau saya dari dulu menggunakan metode rolling. Rolling. Ya. Yang dimaksud rolling sendiri itu gimana? Rolling itu Contoh. contoh rokok ya. Musim pertama Iya. pakai produk A yang mengandung bahan aktif abamectin. Abamectin. Musim kedua juga kita boleh menggunakan merek yang berbeda asalkan kandungannya sama. Oke, jadi misalkan ini produk merek A, Ya. ini yang B gitu kan. Tapi si bahan aktifnya sama Ya, abamectin. sebenarnya merek nggak pengaruh sih. Enggak. Kalau saya sih menggunakan yang multi. Yang multi. Ya. Kenapa itu? Ya karena udah terjamin kualitasnya. Oke, ya walaupun yang produk generik pun sama bahan Iya. aktifnya, ya walaupun diiming-iming dengan harga yang murah ya Paman ya, tapi kualitas belum tentu kan. Iya. Oke, nah terus Paman sendiri selain daripada hama yang menyerang, ada virus atau patogen Paman yang menyerang? Pasti ada. Contoh yang menyerang virusnya apa itu? Pada umumnya kan petani-petani pada tahu. Pada umumnya di cabai itu ya patek atau lain. Benar, that's right. Patek. Terus Paman cara mengobati patek seperti apa sih Paman? Untuk patek sendiri sih petani lain sudah cukup tahu ya, Iya. sangat sulit dikendalikan. Saya menggunakan si treatment perlakuan benih ya sebelum disemai sudah pada tahu. Oke, jadi itu caranya menggunakan seed treatment atau perlakuan benih itu apakah udah disemai kita perlakuan tuh gimana sih? Sebelum disemai. Sebelum disemai, oh berarti ada Ya, treatment khusus lah ya. perlakuan lah. Oke. Nah terus tadi
selain daripada seed treatment, Paman pas begitu menggunakan apa ya pestisida tersebut, untuk tips atau trik and tipsnya itu sendiri supaya penggunaan pestisida secara maksimal terserap oleh tanaman, gimana sih Paman menggunakan? Untuk saya sih saya mempunyai 5 cara pengaplikasian. Ya. Yang pertama itu tepat sasaran pastinya, tepat pestisida, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara. Oke, yang tadi yang disebutkan dengan apa? Adanya tepat sasaran. Tepat sasaran itu sendiri gimana sih Paman? Tepat sasaran itu contohnya ya, misalkan saya Iya. melihat salah satu tumbuhan terkena hama atau virus lah, ya apa cara pencegahannya ya itu yang diobati. Oke, misalkan kalau misalkan di situ Sasarannya itu. ada hama, insek, berarti Paman yang digunakan insektisida. Iya. Oke. Benar. Kalau misalkan yang kedua tepat pestisida itu gimana? Pestisida ya ngelihat penyakitnya dulu, hama penyakitnya. Misalkan kalau apa tuh pungi, Iya. ya kita kan tentunya pakai fungisida. Iya, Fungisida, benar. sorry. Kalau misalkan rumput liar gulma herbisida kan. Oke. Benar juga sih. Yang ketiga ya tadi sebut dengan tepat dosis. Tepat dosis ya contohnya kita lah orang sakit dikasih resep dokter dengan obat maksimal berapa miligram. Iya. Kita makan 1 kilo kan nggak mungkin. Overdosis. Overdosis. Nah, itu. Benar. Ya. Yang selanjutnya yaitu tadi tepat waktu. Nah, waktu yang tepat itu gimana, ini Paman? nih kebanyakan orang suka salah kaprah. Oke. Iya. Kalau menurut statement saya, Ha-ha. tepat waktu itu di saat pagi dan sore. Jam berapa? Jamnya, Ha-ha. kalau pagi jam 7 sampai jam 10 lah bisa Oke, maksimal. iya. Kalau sorenya kita ambil dari jam 3 Iya. sampai jam 4 jam 5 lah. Oke. Itu mengapa dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 10 sendiri? Kenapa nggak jam 11 atau jam 6 gitu? Karena saya sendiri juga malas panas-panasan kalau tengah hari. Benar Paman, benar. Itu sih yang paling Kalau logis. misalkan malas buat panas-panasan, kenapa nggak jam 6? Hah? Jam 6 masih ada pekerjaan di rumah. Oke. Garapan di kamar. Kesibukan orang beda-beda. Tidur lagi ya. Iya. Oke. Terus yang terakhir tadi adanya tepat cara. Tepat cara sendiri itu seperti apa? Tepat cara ya menggunakan metode perlakuannya masing-masing sih sebenarnya. Oke, kalau misalkan sekarang menggunakan sprayer atau semprotan. Ya, masih. Nah, contohnya sprayer kan. Kalau kita lihat cuaca. Kalau misalkan angin ngegelebu, kita pakai sprayer otomatis muncrat ke muka. Iya benar. Gimana? Jadi jangan sampai melawan arah angin. Nah, ya? Oke, itu benar. lebih tepatnya. Siap. Nah, benar ini petani milenial yang sangat Wah, apa expert. tuh saya, wah. 6 tahun atau 5 tahun bergelut di bidang paprika. Nah, Paman, mungkin ada statement closing buat petani-petani muda atau ya yang generasi-generasi muda ya malu atau misalkan memandang petani itu balangsak nih Paman, kotor gitu. Gimana Paman? Ada mungkin ada saran atau masukan atau petuah dari juragan paprika? Kalau dari saya sih work hard play hard. Kesana lihatnya kesana Paman. Work hard play hard ya artinya kita bisa kerja keras ya main juga bisa kemana-mana. Oke, terus ya janganlah gengsi untuk berbuat kotor. Semua pekerjaan pasti capek. Iya benar. Ada yang bersih ada yang kotor. Iya. Ada yang halal ada yang haram. Benar. Tapi lanjutkan Paman. Ya pokoknya jangan gengsi lah untuk berkotor-kotoran karena kalau udah jadi cuan gak bakal kelihatan kotor. Benar. Jadi intinya gini ya, bagi kaum muda khususnya yang belum menikah kan, jadi wanita itu nggak melihat pria dari warna kulit ya, tapi warna duit. Cocok. Oke. Nah mungkin di video kali ini dicukupkan sekian untuk membahas tentang cara pengendalian hama dan virus di tanaman paprika. Cabai paprika. Semoga bermanfaat. Salam satu cangkul dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.